ketika orang lihat kita berubah, maka mereka dengan natural akan berubah juga. Berubah itu seperti ada efek domino, mulailah dari diri sendiri. Orang yang munafik adalah orang yang tidak mampu melakukan kebenaran. Makanya dia menutupi dengan membenarkan diri sendiri, bahkan menuding kesalahan orang lain. Orang yang munafik pasti akan dipandang sebelah mata sama orang lain. Orang akan mencemooh kamu tahu kebenaran, tapi kok tidak melakukannya. Kamu mengajarkan hormat kepada orang tuamu, tapi kamu sendiri tidak hormat sama orang yang lebih tua. Jadi kalau kamu tidak mau dipandang rendah orang lain, pandang sebelah mata, lakukanlah apa yang Anda ketahui dan apa yang Anda ceritakan, ajarkan. Bedanya Adam sama Yesus, mereka ini sama-sama tahu kebenaran. Hanya bedanya Adam tahu kebenaran tapi tidak melakukannya, maka dia jatuh dalam dosa. Sedangkan Yesus tahu kebenaran tapi Yesus melakukan kebenaran, maka Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Membuat hidup kita tidak pernah jatuh dalam dosa ketika kita melakukan kebenaran. Apa yang kita tahu, segera kita lakukan. Tuhan dan manusia lebih tertarik kita bukan cuma tahu konten, tapi melakukan konten. Bukan cuma tahu kebenaran, melainkan melakukan kebenaran. Hal itu yang membuat kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Tidak perlu kita cari perkenanan dari manusia. Sebab kalau kita berkenan sama Tuhan, maka manusia pun pasti berkenan sama kita. Tapi kalau kita coba cari perkenanan manusia, belum tentu Tuhan berkenan sama kita. Buat apa kita memiliki dunia ini tapi jiwa kita binasa? Buat apa kita ini dikagumi orang-orang tapi kita nggak diterima di kerajaan kekekalan? Juga kalau kita sibuk melakukan apa yang kita ketahui, maka kita akan berdiri di atas batu yang kokoh. Badai topan tekanan, goncangan masalah, godaan dosa tidak akan membuat kita jatuh tergeletak. Mengapa kecenderungan manusia suka membenarkan diri? Karena kita adalah manusia yang suka dipuji, kita tidak mau dipermalukan. Wow. Yang ketiga, mengapa kecenderungan manusia suka membenarkan diri? Karena kita manusia yang sulit berubah. Pada dasarnya manusia tidak suka perubahan, tidak nyaman dengan perbedaan. Padahal perubahan merupakan hal yang baik untuk kebaikan diri kita maupun kebaikan orang-orang di sekitar kita. Untuk menghindari perubahan, seringkali kita berbohong pada diri sendiri, atau kita malah menyalahkan orang lain. Sebagai contoh, kita menyalahkan ketidakbahagiaan yang kita alami karena mantan pacar yang tidak setia, atasan yang galak, anak yang merengek terus, menangis terus, merasa kurang uang terus, dan masih banyak lagi alasan yang lain. Ataupun kita mencari alasan pembenaran mengapa kita sulit untuk berubah, seperti merasa tidak ada waktu, tidak yakin bisa melakukan hal yang baru dan berbeda, merasa tidak percaya diri karena belum pernah melakukannya, dan masih banyak contoh alasan lainnya. Bahkan ada orang-orang yang malah berusaha mengontrol lingkungannya dan orang lain agar merasa nyaman bagi dirinya. Misalnya, kita melarang anak kita membina hubungan dengan orang yang kita tidak suka, mendiamkan pasangan kita ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Wow, betapa licik ya diri kita mengontrol orang lain demi untuk membenarkan diri sendiri. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa berubah kalau kita hanya menuntut orang lain berubah. Jadi tugas untuk mengubah orang lain bukan tugas kita, itu tugas Tuhan. Kita akan kecewa kalau kita berusaha untuk mengubah orang lain, karena orang itu tidak akan pernah berubah dengan kita menuntut mereka berubah. Mulailah perubahan dari diri sendiri, maka kita akan jadi sumber inspirasi orang lain berubah. Ketika orang lihat kita berubah, maka mereka dengan natural akan berubah juga. Berubah itu seperti ada efek domino, mulailah dari diri sendiri. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.